Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88. Ya, teman-teman. Untuk teman-teman semua dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya juga ya, teman-teman. Amin. 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 Oke, teman-teman. Jadi di sini saya ditemani oleh Roman Purba ya dari Halo AKA Republik Bibit. Republik Ya. Bibit, teman-teman. Selamat datang di channelnya Banyumas Bibit 88, channel yang berisi tentang bibit-bibit durian yang super istimewa dan juga edukasi tentang perawatan, penanaman dan segala macam yang berkenaan dengan pohon durian. Jangan berlebihan seperti itu, men. Memang Kita di begitu sini adanya. sambil sharing-sharing lah. Siap. Hari ini Berbagi. acaranya ngapain, Mas Eko? Acaranya hari Siap. ini kita di sini kebetulan di Oh, santai Apa dulu, ya? stop dulu. Kita sekarang berada di mana? Itu dulu, jelaskan dulu. Oh gitu ya. Iya dong. Jadi kita sekarang berada di Kebasen, Kebasen, Banyumas ya, tepatnya tepatnya di Gerumbul atau di Dusun Bentul, Dusun Bentul ya. desa ya Dusun Gerumbul. Di sini banyak teman-teman saya, Mas Eko. Oh gitu. Luar biasa, ternyata dunia itu sempit sekali. Jadi saya diajakin ke sini oleh Mas Eko, tetapi ternyata di area sini tuh banyak teman-teman kerja saya di tempat kerja saya yang dulu. Tapi kita skip dulu yang perkara itu, kita fokus ke acara Mas Eko hari ini ada di kebun ini dan bagaimana bisa sampai di kebun itu, ceritanya bagaimana itu, Mas Eko, silahkan. Oke, jadi di sini saya apa namanya ya? Disuruh ya. Apa disuruh, men? Diutus. Diutus Ya, ya? biar lebih keren ya kan, biar lebih keren Ngawur. diutus begitu. Jadi Siap. di sini diutus untuk apa ya? Kayak Melakukan perawatan lah, gitu-gitu ya. kayak guru gitu sih. Iya. Marah Kalau sih padahal. bahasa kerennya itu kalau sama sekarang namanya apa? Konsultan. Gitu ya. Bukan, Enggak bukan, juga ya, tapi ya kita sharing lah, tapi Sharing. Jadi untuk memberikan edukasi kepada perawat kebun Durian Krishna yang ada di Bentul ini. Jadi langkah-langkah yang akan kita lakukan di sini untuk memberikan pupuk pasca pembuahan dan nutrisi untuk pengisian buah. pengisian buah juga. Jadi untuk pupuknya ya, ini adalah kita pakai pupuk dasarnya menggunakan ZK ya. Setka. ZK bukan ZA. Kalau ZA ZK. itu nitrogen. Ya. Kalau ZK itu Kalsium. kalium. Kalium. Ya. Ini kaliumnya tinggi. 50% dan sulfatnya itu 17%. Luar biasa. Dan juga di sini ada Mutiara Grower. Mutiara Dengan Grower Perbandingan itu kalau memakai pupuk sih bebas lah ya. Yang penting Mereknya? kandungannya itu yang penting kandungannya jelas. untuk masa generatif atau untuk masa Pembuahan. pembuahan. Soalnya kalau untuk masa pembuahan, untuk masa pertumbuhan itu berbeda ya teman-teman. Jadi ketika pohon durian itu dari mulai penanaman sampai usia 3 tahun itu menggunakan pupuk untuk pertumbuhan. Misalkan NPK 1616 ya. Yang seimbang. Ya, yang seimbang. NPK seimbang 16-16. Mm-mm. Baru Nah. masuk ke masa pembuahan atau masa Generatif. generatif. Usia 3 tahun sampai ke 4 tahun kita menggunakan pupuk ini. ZK dan juga Mutiara Grower dengan kandungan 15% N-nya, Nitrogen, nitrogen, baru Nih. 9 fosfat, fosfatnya, habis itu 20 kaliumnya 20. kaliumnya. Gitu teman-teman. Jadi bukan, Jadi utamakan tinggi kalium. karena targetnya adalah pembuahan. Ya, soalnya nanti biar mengurangi atau menstop Trubusnya. Trubus, keluarnya Maka- tunas baru. Maka kalau selalu menggunakan pupuk NPK yang seimbang di pohon yang sudah nampaknya sudah harus bisa berbuah, tetapi seringkali hanya daun saja yang rimbun. Jadi bukan salah pupuknya, bukan salah pohonnya, tetapi kurang Salah siapa? tepat, maksudnya begitu, Mas Eko. Jadi harus tepat pemberian nutrisinya, Mas Harus Eko. tepat. Jadi pengetahuan tentang nutrisi juga harus kita peroleh, harus kita miliki juga, sehingga nanti tidak salah beli pupuknya. Karena pupuk-pupuk zaman sekarang itu harganya mahal, Mas Eko. Semakin kesini semakin kesono. naik terus. Luar biasa. Baik, oke, silakan Mas Eko dijelaskan apa saja, baru dosisnya, lalu nanti cara pemakaiannya seperti apa. Oke. Untuk dosis belum dijelaskan tadi ya. Nah, ini hanya untuk kandungan saja yang baru kita jelaskan tadi. Siap.
Dan di sini juga ada tambahan. Apa itu? Ini tambahan untuk semacam nutrisi tambahan ya. Ini juga pengaruh juga nanti Ini untuk apa nih? menentukan rasa buah. Namanya apa nih? Ini juga menentukan rasa buah juga. Oh, ini. ZK-nya juga menentukan rasa buah. Ini ditambah lagi dengan ini ya. Juga. Ditambah lagi dengan ini. KNO3. Ya, ini nanti bisa disemprotkan juga bisa, tapi nanti dilarutkan dulu. Soalnya di sini bentuknya itu butiran ya. Butiran. Semacam NPK seperti itu, cuman dia bentuknya putih. Jadi nanti dilarutkan ke air. Larutkan ke air sampai benar-benar hancur. Nanti bisa dilakukan Dikocor. untuk penyemprotan. Semprot bisa, kocor Semprot bisa. bisa, kocor bisa. Oke. Nanti Dosisnya Mas Eko, dosisnya dulu. untuk dosisnya ukuran pohon segini Sebesar ini ya. Untuk penyemprotan Itu nanti sudah ada yang jatuh duriannya? ya sudah, nanti kita makan lagi. Oke. Jadi untuk dosisnya Saya cuma ya, mengingatkan. mangan Ya, banget sih. siap. Kita hanya mengingatkan. Oke. Ini dosisnya Mas Eko. Untuk dosisnya untuk penyemprotan dulu ya. Oke. Untuk penyemprotan dulu kita bahas dari sini dulu. Oke. Oh, ini ada Curacorn. Ini Curacorn ya. Insektisida. Curacorn itu insektisida. Ini untuk pohon segini kan dia biasanya memakai drum ya. Oke. Memakai drum. Jadi nanti paling enggak itu setengah botol. Setengah botol untuk 1 drum 200 liter. 250 liter. 150 liter, 200 satu ya. setengah. Setengah botol. Oke. Dan ini juga sama setengah botol juga. Apa ini tadi belum dijelaskan? Ini skor fungisida. Skor fungisida. Ya. Itu pun Insek setengah dan botol. fungi. Sama setengah botol Untuk juga. 250 liter. Air. Baik, selanjutnya Dan untuk yang ini kita KNO3? gunakan 1,5 kilo. 1,5 kg untuk Ya sama. 250. Bareng nanti sama ini bareng. Oke. Campur jadi satu. Ini juga sama. Ini kan kemasan 2 kilo. Jadi sisakan setengah kilo, sisanya campur ke sini. Betul. Habis itu Terus ini masukin juga. ini 1 kilo. Ini nggak ada 1 kilo, ini cuma setengah kilo Ini mungkin. 1 kilo itu nyanteng teman ya. ini Merauke NKP. Merauke NKP. NKP Karena ini harus dimasukkan juga. masukkan juga dari satu. 250 liter. Bisa ditambah dengan perekat. Kalau Perekat. di musim hujan ya, Kalau untuk semprot. semprot. Oke. Dan kalau untuk dikocor tergantung dosis ya. Atau seringnya kita memberikan pengocoran lah. Pengocoran. Seringnya kita untuk pengocorannya kita misalkan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau untuk 2 minggu sekali itu cukup 2 genggam. Kalau 2 untuk genggam. dikocor. Ya, untuk dikocor ya. Oke. Ini 2 genggam, ini 2 genggam, dan ini juga 2 genggam. Ini apa yang belum dijelaskan tadi? Oh yaitu kalsium. Super kalsium fertilizer. Weh, ngomongnya harus begitu. Mikrokalsium dan boron. Jadi ini sudah ada kandungan boron juga. Sudah ada. Jadi Kita kandungan nggak perlu boron sendiri, ini Oh. sendiri. Ini sudah komplit. sudah mantap barang itu. Iya, jadi Kita bukan di endorse sama ini barang, tapi ini yang harus kita sampaikan. Baik, silakan Mas Eko diaplikasikan atau mau diapain atau mau ditenggak diminum barangkali. ngaso, bro. Oh jangan ya, siap. Iya. Jadi memang kalau ini kita belum bisa praktek karena Rumputnya. rumputnya itu terlalu banyak. Oh Terlalu- jadi persiapan sebelum pemupukan itu harus dibersihkan dulu ya. usahakan selalu bersih. Apalagi ini udah masuki musim hujan. Betul. Soalnya kalau sudah masuki musim hujan seperti ini, nanti sel-sel jamur itu bisa muncul dan mengakibatkan jamur putih atau jamur fusarium dan juga kanker batang. Batang. Nah, makanya untuk permukaan tanah itu upayakan ketika musim hujan itu harus selalu bersih. Selalu bersih karena biar tidak lembab. Betul sekali. Biar Kalau sirkulasi. untuk musim kemarau ya, boleh rumput itu disisakan. Oke, Jadi untuk mengurangi penguapan. betul. Seperti itu. Keren sekali teman-teman penjelasannya. Jelas, gampang, tur ora pusing ya teman-teman. Luar biasa. Ya, Jadi, pokoknya semuanya itu jangan dibikin pusing. oke, luar biasa. Jangan Mudah-mudahan dibikin pusing. video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang sedang pupuk. Sekali lagi, ini adalah pupuk atau nutrisi-nutrisi yang kita perlukan di saat pohon sedang berbuah Berbuah. untuk menyempurnakan atau memaksimalkan rasa Rasa buah dan juga biar dia bertahan dan tidak prematur. Dalam hal ini supaya tidak jatuh sebelum waktunya, Mas Eko. Oke, kita Luar langsung saja cekidon. Apa cekidon apa sih? Check it out. Hah? Iya. Check it out ya. Check it out begitulah Nah, bahasanya. kita langsung saja ini Luar kita biasa. karena ini aduh rada tiga lah. Beri, Mek. Anginnya ke sana, Mas Eko. Hah? Anginnya kan ke sana. Jadi sampai Dari sini. dari sini dong. Nah, itu ke muka semua. Mendem gila. Kayaknya harus ada pakai sesuatu. Nggak usah. Sodok aja pakai itu, Mas. Syaratnya berapa? Hah? 1 kilo anu setengah ya.
setengah. Ki dari remedi kok mana remuk banget anu kayak berenjel kok kayak kerikil. Karena lembab sih. Oke. Ini Om Daryo spesialis Wah, ini perawat kebun. Kalau nyemprot aja nggak pernah pakai masker, Jangan dibiasakan seperti itu. nggak boleh Om, gitu, Mas. ya. Ini Nanti kimia semua lu. iya. Bang. Jadi untuk aplikasi kimia dan organik Oke. kita nggak bisa men. Kira-kira setengah kilo ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan kimia saja juga nggak bisa. Siap. Mengandalkan organik saja juga kita nggak Tidak bisa. bisa. Jadi harus Kolaborasi. kolaborasi. Di mix and match. Nah, itu dia barangnya. Harus balance. Harus balance, teman-teman. Jadi kalau nggak balance nanti ngeyek. Ya, teman-teman tahu ngeyek? Ngeyek itu adalah oleng seperti itu, teman-teman. Gitu. Ini juga setengah kilo, teman-teman ya, NPK growernya. Jadi 15, 9 dan juga 20. Terus tambahin. Habis itu Sudah. ini saja di mix Boleh begitu. kita kasih ini Kalsium. sedikit. Boleh. Top Cukup dua. kalsi. Nah, cukup 2 genggam ya. Boleh. Ini dikocor boleh, Dicampur boleh. untuk penyemprotan pun boleh. Mas Eko, sebetulnya Tapi- untuk pupuk itu yang paling efektif, yang paling cepat diserap itu dengan metode pemupukan seperti apa sih? Pengocoran. Dikocor dicampur air. Iya. Itu biar lebih cepat. Tapi itu bahaya juga men. Bahayanya, Bahayanya habis kita lakukan pengocoran, oke. itu penyiraman jangan sampai kendor. Oh gitu ya. Harus rutin selama 3 hari. Biar nanti benar-benar larut sampai merata semuanya. Jadi nanti kalau kita kasih pupuk, Hmm, kita kocor, kita tinggal, kita nggak siram, nanti daun gosong. gitu Itu ya. yang terjadi. Jadi teman-teman, kenapa kemudian pertanyaan itu saya ajukan kepada Mas Eko? Karena begini teman-teman, setahu kami, setahu saya gitu, dengan saya belajar begitu, kandungan pupuk itu tuh terbagi menjadi beberapa bagian, dan yang paling efektif itu diantaranya begini. Saya mau mulai dari sini dulu teman-teman. Jadi pupuk itu akan cepat diserap ketika kandungan partikelnya itu semakin kecil. Nah, karena kalau pupuknya kita tabur, Mas Eko, itu tuh biasanya yang masuk ke dalam tanah itu hanya beberapa persen. Yang lainnya itu menjadi uap, Mas Eko. Penguapan. Penguapan. Ya Maka, kalau kita tabur tapi langsung kita siram, nah itu makanya itu aman. harus Itu juga, bagus juga. dicukupin airnya. Karena kalau tidak nanti hanya ditabur saja, nanti pupuknya menjadi uap. Betul. Gitu teman-teman. Karena di situ ada unsur semakin kecil partikelnya semakin baik, semakin cepat diserap. Maka Apalagi pemupukan di musim hujan itu lebih banyak men. Harus- Dosisnya lebih banyak. harus banyak karena kan banyak yang Hanyut. hanyut atau kendang bahasa Jawanya gitu ya. Iya. Gitu teman-teman. Oke, luar biasa Mas Eko. Ini mau dikasih ke pohon yang mana? Ya Itu sudah di atas dibersihkan. Sudah dibersihkan. Ayo, ini lagi di gojlok dulu ya. Ini bahasanya apa Mas Eko? Hah? Sedang dicampur dulu gitu ya. Iya, diaduk lah. Diaduk dulu teman-teman. Awas, hati-hati Mas Eko. Nanti suluku-suluku batok. Itu HP saya bunyi terus dari tadi. Iya, ini biasa bos besar ya harus begini. Tuh. Nih teman-teman. Itu Jadi konsumen saya nanti pada ngambek itu. Iya. Kemarin sempat ada yang ngomel-ngomel juga ke saya. nggak pernah direspon gitu katanya kan? Iya. Nah teman-teman, jadi pemupukan itu juga diperlukan ketika pohon sedang berbuah ya Mas Eko ya. Betul. Setelah tadi disortir di channel saya, nanti teman-teman boleh Ini lihat. Sekarang mau lebih. kita pupuk. 2 kilo kurang, 1,5 kiloan. Ini nggak dihabisin ya teman-teman ya. Siap. Kita gunakan hanya secukupnya saja. Ini mau dikocor apa mau ditabur aja Kang? Tabur aja ya. Ini posisi pupuknya di sebelah mana Mas Eko? Berapa meter dari jarak batang pohon misalnya? Untuk kita mengikuti tajuk ya. Di sini tajuknya mana? Tajuknya ya agak Karena jauh. tajuknya jauh dan posisi di sana itu udah lereng, Siap. udah tebing. Kita kasih jarak itu kurang lebih 1,5 meter dari pangkal pohon. Oke, nanti juga diserap oleh akar serabut ya. Iya diserap. Jadi teman-teman, sekali lagi Banyumas 88 tidak hanya teori-teori saja tetapi juga praktek. Begitu. Jadi kalau teori-teori saja kayaknya kurang afdol ya Mas Eko ya. Betul bro. Harus praktek juga teman-teman.
Dan ini tidak berbahaya terhadap pohonnya karena ini merupakan nutrisi-nutrisi yang memang sangat diperlukan oleh pohon durian, Mas Eko. Betul. Biasanya kalau sudah begini, kalau sudah dipupuk itu biasanya berapa hari sih Mas Eko untuk kemudian dia bisa diserap atau diterima oleh pohon durian itu, Mas Eko? 2 minggu, men. 2 minggu sudah mulai bisa 10 hari sampai 2 minggu. Itu Itu sudah sudah mulai diserap. mulai diserap dan sudah mulai ada reaksinya gitu ya. Sudah. Nah, ini pohon yang tadi itu sudah disortir juga buahnya oleh Mas Eko. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa nyicipin juga durian hasil sortiran dan juga hasil dipupuk seperti ini, Mas Eko ya. Boleh, nanti pasca panen ini kan perkiraan nanti di bulan awal Januari, akhir Desember ya Kang ya? Akhir Desember nanti insya Allah sudah ada yang matang ya Mas Eko. Sudah. Maka nanti kita akan coba cicipin. Ini posisinya di depan gubuk ya. Nanti teman-teman boleh ingat nih, pohon yang ini oci di depan gubuk. Rasanya seperti apa nanti Mas Eko? Gitu. Jadi untuk takarannya nanti ya secukupnya lah, ya Kang? Secukupnya. Jangan terlalu banyak, seperti ini aja. Nih. Tapi usahakan nanti kalau mau mupuk, ini kan hanya untuk percontohan saja, untuk praktek. Mm-mm. Jadi usahakan nanti harus bersih semua, steril lah, bersih semua. Penaburnya itu jauh, paling banyak itu jauh. Nah, nanti di sini permukaan sini tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Ya, tipis-tipis saja. Ini sudah ditabur pupuk kandang kemarin ya? Sudah. Lah nanti kan ini untuk ditabur udah ya. Berarti besok nanti tugas sampean bertahap saja. Rumputnya dibersihin dulu. Nah, bersihin dulu. Nanti kalau misalkan pupuknya kurang, ya beli lagi. Kayak gitu ya. Yang penting itu karungnya jangan dibuang. Buat contoh. Buat contoh. Mm-mm. Nanti di mix ya. Perbandingannya 1:1. Setengah kilo dan setengah kilo. Misalkan nanti itu 1 karung dan 1 karung campur jadi 1 semua. Mungkin untuk mupuk segini semua itu habis. Berarti sekali pemupukan itu 1 kintal. 1 kintal itu kurang lebih berarti hampir 2 juta, men. Untuk berapa pohon? Untuk segini mungkin cukup 100. mungkin bisa kurang, Mas. 150 pohonan ya? 150 pohon. Ya. Itu mungkin bisa kurang. Siap. Hampir 2 juta. Jadi Itu bisa- dilakukan nanti 1,5 bulan atau 1 bulan. Untuk dosis segini, dosis. Jadi hari ini kita pupuk, 1 bulan setengah kemudian pupuk lagi. Iya, betul. Berarti setiap sekira 45 hari kali ya. Mm-mm. Sampai dengan dia panen nanti ya. Nah, tapi kalau untuk penyemprotan itu rutin, Kang. Rutin. Apalagi ini musim hujan. Dan nanti untuk penyemprotannya kalau bisa sih 1 minggu sekali. Atau enggak lambat-lambatnya 2 minggu sekali lah. Penyemprotan itu harus rutin loh. Harus rutin. Soalnya di sini daun ada seperti ini ya, teman-teman. Kita jangan kasih lihat semua lah. Kita ambil satu saja, salah satu. Mm. Nah, Ini namanya ini jamur ya, jamur. Ini karena telat penyemprotan, jadi kalau daunnya sudah seperti ini, kita kasih semprot, kita kasih pupuk di sini pun, kalau daunnya nggak bisa berfotosintesis atau untuk memasak nutrisi, dia nggak bisa menyerap, Kang, ya kan? Jadi usahakan daun itu harus mengkilat hijau pekat, baru nanti rasa buahnya itu bisa masuk dalam kategori premium. Seperti itu. Ya toh? Iya, jadi fungsinya daun itu untuk memasak atau berfotosintesis. Itu bahasa saya waktu sekolah SD dulu. Karena SMP saya nggak lulus sih, men. oh gitu ya. Iya, makanya Oke. kita bukan terlahir dari orang Keluarga pertanian. pertanian. Iya, Kita bukan hanya- lahir dari praktisi pertanian, tetapi kita belajar dan terus belajar. Mm-mm. Teman-teman, saya kira hanya di beberapa channel, mungkin Mas Eko ini adalah satu dari sedikit sekali channel yang kemudian memberikan edukasi tentang perawatan, bagaimana cara pohon menyerap nutrisi dan lain sebagainya, dijelaskan secara gamblang, secara transparan, tidak tedeng-aling-aling begitu bahasa Jawanya, tanpa ada unsur kepentingan bahwa dia penjual bibit, oke, dan ini bukan bibit semuanya dari Mas Eko, iya, tetapi Bukan, ini perawatan, bukan bibit dari iya, saya, bukan. maka itu yang saya sampaikan. Tetapi cara perawatan kita harus fair sampaikan bahwa ini yang harus dilakukan. Karena teman-teman tidak sedikit penjual bibit, ya, supplier bibit yang masih menganut paham seperti ini, teman-teman. Ada biarin aja lah, nggak usah diajarin Mas Eko, biar mati pohonnya nanti biar beli lagi, kan gitu kan? Nah, itu ya apa ya? Pengen menangnya Dewi. Nggak, artinya ada kan yang seperti itu kan ada. Ya, mungkin Jadi ada. dan alhamdulillah teman-teman, saya kira teman-teman tahu lah nanti
bahwa kami bukan termasuk golongan orang-orang yang seperti itu Mas Eko. Betul. Jadi kalau- di sini harapan saya ya, apalagi yang nggak beli bibit ke saya aja kita Sharing gitu ya, kita berikan edukasi lah begitu iya, bahasanya. kita berikan edukasi, kita layanin ya, selagi kita masih mampu tapi ya. Betul. Apalagi yang sudah pernah Belanja transaksi ke kita. ya, itu pasti kita bimbing. Karena harapan saya itu kedepannya petani Indonesia, khususnya petani buah ya, petani durian itu hasil buahnya itu nanti bisa nembus pasar luar negeri. Amin. Itu harapan kita. Iya. Soalnya mungkin di 5 tahun ke depan buah durian di Indonesia Indonesia. khususnya itu akan banyak. Banyak. Tapi kalau kualitas rasa, kualitas buah itu nggak bisa Bagus. bagus, ya Percuma. percuma kayak gitu. Jadi memang berkebun durian itu ribet sih enggak ya, ribet sih enggak. Jadi intinya itu Konsisten. perhatian kita, Ulet. ya, Telaten. ketekunan kita, Iya. tekan tekun tekan ya. Jadi kalau kita Ulang nggak dulu, ntar dulu. Ulang dulu. Tekan. Gimana? tekan tekun tekan, Tekan. Tekun. Tekan. Nah, Iya. jadi harus pegangan begitu, baru harus tekun begitu, baru tekan. Tekan itu adalah bahasa Jawa yang artinya adalah sampai kepada puncak, yaitu kesuksesan. kesuksesan. Luar biasa. Dan teman-teman jangan sampai lupa Pak Seko, saya harus sampaikan ini karena ini penting sekali, bahwa di balik pohon durian yang sehat, di balik kebun durian yang hijau royo-royo, yang bagus seperti ini, terdapat perawat yang luar biasa seperti Om Daryo ini. Pohon besar, kalau tidak ada yang rawat kok pohon bisa bagus ini, itu bohong besar. Jadi kita juga harus apresiasi setinggi-tingginya kepada perawat kebunnya. Karena Om Daryo inilah, orang-orang seperti Om Daryo ini adalah eksekutor langsung Mas Eko. Betul. Seringkali kalau ada penyakit pohonnya, Mas Eko ini pohon kenapa, baru beliau lah yang mengeksekusi. Jadi keberadaan Om Daryo ini sangat diperlukan di kebun ini khususnya, dan perawat-perawat kebun di tempat Pak Bos-bos semua yang nonton channel ini. Jadi harus ada yang rawat fokus, setidaknya untuk 1 hektar kira-kira berapa orang Mas Eko? Maksimalnya 2 lah. Minimal. Enggak, maksimal udah 2. 2 orang cukup ya? 2 orang cukup. Jadi 1 hektar itu kapasitas 100 pohon, itu setidaknya harus ada 2 orang. 2 orang untuk merawat. Jadi ketika penyemprotan ya, ketika penyemprotan, misalkan kalau untuk pohonnya sudah tinggi-tinggi, kita menggunakan mesin steam. Oh, Kita mesin menggunakan ya mesin pompa lah itu buat nyemprot gitu ya. Ya, biar jangkauannya kan bisa tinggi. Semakin tinggi. Nah, jadi nanti yang satu itu tarik selang, Selang, yang satu pegang stick. ya, Nah, stik penyemprotannya. stick penyemprotannya. Betul. Tuh, jadi nanti pengerjaannya cepat. Dan nanti diusahakan penyemprotan satu kebun itu harus selesai dalam 1 hari. 1 hari harus beres. Jadi jangan ditunda. Soalnya nanti hamanya itu berpindah, hanya berpindah. Tapi kalau satu kebun itu Serentak. serentak Selesai dalam 1 hari. selesai dalam 1 hari, itu musnah semua. Mungkin pindah ke pohon bambu. Wih, Ya, wih, keren sekali. Om Daryo tetap semangat merawat kebunnya. semangat Om Wih, ya. keren. Pokoknya harus semangat. Di sini hanya sampean yang diandelin, Wih. dan sampean juga jangan mengeluh, Iya. jangan putus asa. Iya. Pokoknya semangat. Ada kesalahan ya kita semuanya Wajar. itu wajar, karena kita dari kegagalan lah kita bisa mengoreksi. Ya bisa dari keceletot ya. Ya, jadi bisa belajar dari kegagalan, Kegagalan tadi. itu tadi untuk supaya kita bisa memperbaiki. Tapi kalau bicara tentang kegagalan, Mas Eko, sesungguhnya kayak Om Daryo ini tidak perlu menyesal karena beliau ini kan hanya eksekutor. Jadi yang beliau lakukan Ya, tapi ini, kan kalau hasilnya nggak bagus, yang dimaki-maki siapa, Mbok? iya paham. Iya. Tetapi seharusnya kita juga harus lihat dulu prosesnya, bahwa Om Daryo ini hanya sekedar eksekutor. Ya katakan kasih pupuk segala macam, ya Om Daryo ini hanya memberikan saja tentang nutrisi dan segala macam. Om Daryo kan ya tinggal eksekusi saja, tinggal tabur saja. Ya. Apa pupuknya segala macam, dia kan nggak mau membantah. Benar, Katakan kalau pohon ini suruh diracun, ya pasti diracun sama Om Daryo. Bukan begitu Om? Iya kan? Nah itu dia. Jadi memang Om Daryo ini saya lihat sampai saat ini agak sedikit kebingungan. betul. Ya, karena belum ada standar SOP dari kebun. Oh, standar operasional prosedur. Iya. Luar biasa. Jadi nanti kita akan bikinkan list supaya nanti pengerjaannya ke depannya itu
Iya, iya. gampang. Jadwal Kayak gitu ya. pupuk, jadwal Iya, semprot. itu nanti kita bikinkan Betul. jadwal dan sekaligus dosis dan jenis-jenis obatnya. Nanti Luar biasa. prakteknya langsung enak. kayak Dan gitu satu ya. lagi Mas Eko jangan lupa, ini pohon sudah semestinya dikasih nomor urut. Nomor urut. Iya, jadi dari 01 sampai dengan nomor berapa yang ada di sini. Sehingga ketika Om Daryo sedang pupuk, sedang jalan-jalan ke kebun, iya, itu baru ide melihat bagus. ada pohon yang bermasalah, oh pohon nomor 100 katakanlah begitu. Berarti posisi ada di pojok sana. Jadi tinggal pulang ke base camp, ya ke gudang, bawa pupuk, bawa obat, langsung menuju ke lokasi, tidak lagi perlu mencari-cari posisi di mana pohon yang kena masalah itu. Betul. Sekaligus bisa untuk monitoring bahwa pohon ini nanti ada berapa butir. Jadi tinggal duduk santai di base camp sudah bisa memonitor pohon-pohon yang berbuah, pohon-pohon yang kena penyakit itu kena semua, Mas Eko. Betul. Nanti paling di sini beliin paralon, potong sekitar 70 cm, tancepin sini, kasih cat. Kalau enggak pakai seng plat nomor, Bisa. kasih ya toh. Juga. Ya ini sudah aman sudah kalau sudah ini karena teman-teman nih, ini juga jangan sampai salah. Di Krishna Farm atau kebun durian Krishna ini juga bukan hanya mengelola bibit durian atau pohon durian, tetapi juga punya merpati-merpati yang Andalan. jos. Merpati kolong meja. Merpati kolong meja. Di sini tuh tadi namanya sel itu base campnya itu namanya Garuda Bentul. Itu teman-teman boleh cek nanti di YouTube. Itu biasanya tuh sebelah-sebelahan sama I love you darahnya merpatinya Haji Master. Om Daryo ini luar biasa. Buat teman-teman yang penggemar merpati nanti bisa lihat-lihat lah teman-teman. Saya kira itu dulu Mas Eko mungkin atau mau lanjut lagi? Mungkin sudah ya, Sudah larut malam ya. sudah mau hujan, Sudah Kakak. mau hujan, oke. Luar biasa. Om Daryo luar biasa, sehat-sehat terus Om. Mantap. Ini kan pemupukan sudah ya. Oke. Pemupukan sudah. Ya pokoknya nanti konsepnya seperti ini. Nanti kita berbincang-bincang lagi di luar konten. Nanti biar kita sambil bikinkan List list atau jadwal. schedule Bu ya. Schedule. Betul. Keren teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, dan di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Om Daryo karena sudah menemani saya dan juga sang owner dari Republik Bibit Roman Purba yang Mantap. sudah berkenan untuk menemani saya ke Luar biasa. kebun durian Krishna Bentul ya. Mantap. Oke, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.